Justin Bieber akhirnya menanggapi spekulasi publik yang menduga dirinya pernah menjadi korban dalam skandal Sean Diddy Combs alias P. Diddy. Halo Sobat Musik, 448 Quotes di sini. Subscribe dulu ya. Hari ini, kita tidak akan mengupas sebuah narasi yang bersembunyi di balik sorotan kamera. Sebuah cerita yang berawal dari pujian, berubah menjadi desas-desus, dan akhirnya menjadi salah satu teori konspirasi paling gelap di industri musik. Hubungan antara Justin Bieber dan Sean P. Diddy Combs. Duduklah, rileks, dan mari kita selami dunia yang penuh spekulasi dan pertanyaan yang belum terjawab ini. Justin Bieber lahir pada 1 Maret 1994 di Stratford, Ontario, Kanada. Ia dibesarkan oleh ibunya, Patty Malete, dan mulai menunjukkan bakat musiknya sejak usia dini. Ia belajar bermain drum, gitar, piano, dan trompet secara otodidak. Pada tahun 2007, sang ibu mulai mengunggah video-video Bieber yang sedang mengcover lagu-lagu R&B di YouTube, hanya untuk berbagi dengan keluarga dan teman. Tanpa disangka, video-video sederhana ini menarik perhatian manajer musik Scooter Braun, yang segera mengatur pertemuan antara Bieber dan Usher. Pertemuan itu mengarah pada kontrak rekaman, yang mengubah hidupnya selamanya. Ini dimulai pada akhir tahun 2000-an. Justin Bieber adalah bintang baru yang sedang naik daun, seorang anak ajaib dari YouTube yang menaklukkan dunia. Di sisi lain, P. Diddy adalah seorang mogul musik, seorang legenda yang telah membentuk karir banyak superstar. Sean Diddy Combs, yang lebih dikenal sebagai P. Diddy atau Puff Daddy, adalah salah satu produser dan eksekutif musik paling berpengaruh dalam sejarah hip-hop. Melalui label rekamannya, Bad Boy Records, ia telah mengorbitkan banyak musisi yang menjadi bintang besar. Berikut adalah beberapa musisi terkemuka yang berada di bawah asuhan P. Diddy: The Notorious B.I.G., Lil Kim, Mase, Faith Evans, French Montana, dan masih banyak lagi. Di mata publik, pertemuan mereka tampak seperti sebuah berkah. Diddy mengambil Justin di bawah sayapnya, memuji bakatnya, dan bahkan memberinya hadiah-hadiah mewah, termasuk sebuah mobil Lamborghini putih saat ulang tahunnya yang ke-16. Publik melihatnya sebagai sebuah persahabatan, sebuah hubungan mentor-murid. Namun, di sudut-sudut internet yang gelap, para penggemar yang cermat mulai melihatnya sebagai sesuatu yang lain. Teori konspirasi ini berakar pada video-video dan foto-foto lama yang menunjukkan Justin yang sangat mudah menghabiskan waktu dengan Diddy, terkadang di sebuah pesta yang tampaknya tidak sesuai untuk anak-anak. Salah satu video dari 2009 menunjukkan keduanya menghabiskan akhir pekan bersama, di mana Diddy berkomentar, dia menghabiskan 48 jam dengan Diddy, di mana kita berkumpul dan apa yang kita lakukan tidak bisa kami ungkapkan, tetapi ini pasti mimpi seorang remaja berusia 15 tahun. Komentar ini menimbulkan pertanyaan, terutama mengingat tuduhan serius yang kini dihadapi Diddy. Dalam cuplikan lain, Justin yang terlihat tidak nyaman ditanya Diddy mengapa mereka tidak menghabiskan waktu bersama seperti dulu. "Setelah ini kamu tidak menelepon dan berkumpul seperti biasanya," kata Diddy, dengan Justin menjawab gugup bahwa dia baik-baik saja. Momen-momen ini, yang dulunya dianggap lelucon, kini dipandang dengan mata kritis. Pertanyaan mulai muncul. Mengapa seorang mogul musik berusia 40-an menghabiskan begitu banyak waktu dengan seorang anak remaja? Apakah hubungan ini benar-benar hanya tentang bimbingan karir? Seiring Justin tumbuh, ia mulai menunjukkan perilaku yang lebih berani dan kontroversial. Ia mulai melawan, seringkali terlibat dalam masalah hukum, dan menunjukkan ketidakstabilan emosional di depan publik. Bagi para pembuat teori konspirasi, semua ini adalah bukti. Mereka berpendapat bahwa Diddy dan lingkaran sosialnya memiliki pengaruh buruk pada Justin, mengajaknya ke dalam gaya hidup yang destruktif. Klaim-klaim ini semakin menguat ketika Justin secara terbuka berjuang dengan masalah kesehatan mentalnya.
Alih-alih menyalahkan ketenaran dan tekanan yang luar biasa, beberapa penggemar meyakini bahwa kehancuran Justin di masa remajanya adalah akibat dari trauma yang lebih dalam. Kisah ini tidak pernah terbukti, tidak ada bukti konkret yang menghubungkan P. Diddy dengan masalah Justin. Diddy selalu membantah semua tuduhan, dan Justin tidak pernah secara langsung mengkonfirmasi rumor-rumor tersebut. Namun, ketiadaan bukti tidak menghentikan desas-desus. Sebaliknya, hal itu justru membuatnya semakin kuat, karena ia menjadi narasi yang menarik dan misterius bagi mereka yang mencari jawaban di balik kejatuhan seorang idola. Saat kita menggali lebih dalam, kita melihat bagaimana teori ini berkembang. Para penggemar mencocok-cocokkan peristiwa, menganalisis bahasa tubuh, dan mencari makna tersembunyi dalam video-video lama. Mereka berpendapat bahwa ada pesan-pesan tersembunyi yang mengisyaratkan adanya penderitaan yang tak terucapkan. Tentu saja, tidak ada satupun dari klaim ini yang diverifikasi. Ini adalah produk dari budaya internet yang haus akan sensasi, sebuah fenomena di mana narasi yang dibuat-buat bisa menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Justin, yang kini berusia 30-an tahun dan fokus pada perannya sebagai ayah, tetap diam tentang situasi ini, tetapi sejarah mereka menceritakan kisah menarik tentang mentorship, selebriti, dan hubungan yang tak terduga. Pada akhirnya, cerita tentang Justin Bieber dan P. Diddy ini adalah sebuah kisah klasik untuk masa depan. Peringatan tentang seberapa cepat sebuah rumor bisa menyebar dan berkembang di era digital. Hubungan mereka, yang awalnya tampak sebagai persahabatan, kini selamanya diwarnai oleh spekulasi gelap yang tidak pernah terbukti. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita, sebagai penonton, seringkali mengisi celah-celah yang tidak kita ketahui dengan narasi kita sendiri. Sebelum kita menutup pembahasan yang penuh misteri ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami 448 Quotes. Jika kalian menyukai konten yang berani menggali sisi lain dari dunia musik, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.